Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, gue Rolis. Sesuai janji gue di video sebelumnya, kali ini gue mau unboxing Unify Switch, Managed Switch, Unify Managed Switch 8 port 60W. Jadi ini tuh support juga PoE. Kalau yang sebelumnya kan gue udah sebutin di video gue sebelumnya, kalau yang nonton di Hikvision. Jadi waktu itu gue nge-review dan unboxing Hikvision yang 8 port full PoE. Gue juga nyebutin di sini gue akan review unboxing juga di Unify 8 port tapi hanya 4 portnya yang support PoE. Ini barangnya udah gue pegang, udah nyampe sekarang. Seperti yang kalian lihat nih. Oke. Jadi kita langsung aja. Ya. Sebentar. Jadi sebenarnya gue tujuannya memang beli ini tuh untuk gue mau pakai sistemnya Unify ini sebenarnya. Gue mau pakai teknologinya Ubiquiti, tapi ada beberapa hal yang memang mau gue kalau bisa dibilang akalin ya diakalin ya. Tapi gue mau ada sedikit gue modif lah gitu dari teknologinya. Tapi beberapa device-nya memang gue pasti pakai karena memang ya fiturnya yang gue harapin. Di sini kalau kita buka, kelihatan nih. Di sini juga ada seperti biasa kertas manual karena bukan buku. Oke, cukup gede, bisa baca-baca nanti. Sini juga ada bendanya. Kalau dibandingin sama yang sebelumnya, yang Hikvision, yang sebelumnya gue unboxing dan gue review, ini agak sedikit berat ya, tapi ukurannya lebih kecil loh. Jadi kalau dibandingin sebelumnya itu Hikvision ukurannya itu kayaknya lebarnya ya, dia lebih lebar deh kayaknya deh. Dan ini lebih kecil, nanti gue ukur. Sisanya isinya itu ada ini adaptor, dia outputnya kalau bisa lihat, oke, ini ya, dia 40 volt ya, 48. Outputnya ya 48 volt untuk powernya. Oke, ini plastiknya gue taruh dulu, nggak ada lagi, kosong. Oke, ini kabel power PC, power seperti kabel PC power untuk PC biasa tuh, sama. Oke, sorry terbalik ya, gini ya. Oke, ini gue singkirin dulu. Ya, ini mau gue sedikit bahas juga. Jadi ini si Unify switch managed switch yang 8 port tapi ada 60W. Ini kan dia hanya support 4 nih untuk PoE nya, hanya 4 port. Jadi dia ada satu tipe lagi yang sama juga 8 port. Dia ada 3 tipe berarti kalau sama ini ya. Berarti dia ada yang satunya itu adalah Unify US 8 port kalau nggak salah nama tipe, gue lupa. Jadi dia cuma support satu PoE, tapi ini kayak lu kalau misalnya mau extend ya. Jadi ini ada satu untuk PoE in, yang satu lagi untuk PoE-nya out. Jadi kayak lu mau power si managed switch ini dari PoE, mungkin lu dari device yang kayak gini juga. Terus lu mau extend, lu punya lagi yang 8 tapi yang enggak PoE semua, cuman cukup satu dan ada keluar satu. Misalkan lu mau pakai kamera cuma satu, atau lu mau extend lagi pakai yang 8 port juga tapi yang cukup yang tipe yang sama, itu juga bisa. Kalau yang ini nggak bisa nerima PoE in. Jadi gue ingetin nih kalau misalkan nanti kalian butuhnya PoE in ya, PoE yang switch yang didapat power dari PoE itu nggak bisa ya guys. Jadi kalau mau yang PoE ini mau support di powered by PoE, lu beli yang satu lagi yang di bawah ini tipenya. Yang ini sih gue dapat di harga 1.785.000-an. Ya ada di Tokped. Ya, gue dapat di Tokped. Tokonya gue lupa. Nanti bisa gue share kalau ada yang mau nanya-nanya. Terus dan ini bisa handle PoE device sampai 60 watt, walaupun gue nggak yakin juga bakal sampai habis ya. Ini kan 4 port ini, jadi dijatah tuh 60 watt bisa dibilang. Jadi ini kalau mau bisa dibagi rata simpelnya itu ya 15 watt per port. Dan gue nggak yakin bakal habis juga gitu, karena rata-rata penggunaan misalkan kalau yang gue mau pakai itu kamera CCTV.
kamera CCTV gue rasa nggak sampai segitu sih, palingan 5 watt mungkin 5 watt ya, kalaupun max-nya paling 10 watt, kayaknya gue nggak yakin juga bisa sampai 10 watt ya, sekitar segitulah. Dan gue nggak yakin ini bakal penuh, jadi gue rasa ini udah sangat bukan berlebihan, udah sangat besar juga power yang dikasih ya dari 4 port ini. Setiap port ini support 1 GB Gbps. Jadi kecepatannya itu totalnya ya, total semua speednya itu 8 Gbps. Dan ini juga nggak bisa di-mounting ke rak. Jadi kalau lu mau beli dan lu ada concern untuk mau di-mounting ke rak, ini nggak bisa karena pinggirannya semuanya nih untuk pernapas building, sirkulasi udara. Oke. Di belakangnya juga ini ada ground. Kalau lu mau di grounding, disarankan memang di grounding, tapi banyak yang biasanya nggak di grounding juga. Nah ini yang 4 port ini biasa, yang ini PoE, ini auto sensing. Jadi kalau bisa dibilang ini nih PoE-nya ini kan support, PoE yang disupport itu adalah PoE 802.3 AF. Ada lainnya lagi tipe PoE itu yang pasif 24 volt. Itu ada juga sih beberapa device yang pakai kayak gitu, seperti misalkan beberapa Ubiquiti kamera juga pakai kayak gitu. Kalau misalkan lu ada kebutuhan untuk itu, untuk gue pengen juga gitu ada 24 volt yang pasif gitu, lu nggak perlu beli satu switch lagi untuk yang itu gitu, untuk yang 24 volt pasif. Lu cukup beli aja konverternya ada. Jadi si Ubiquiti juga nyediain konverter dari 802.3 AF ini. Lu cukup colok ke port ini salah satu, nanti dia keluarannya adalah 24 volt pasif PoE. Jadi kalau misalkan lu cuma punya 1-2 device yang pakai 24 volt pasif, gua rasa lu mendingan beli konverternya daripada lu beli switchnya full. Oke. Terus juga ini kalau lu mau gantung bisanya kayaknya di dinding ini, karena dia ada ininya nih, bolongannya nih buat skrupnya. Di atasnya juga seperti yang lu lihat nih ada beberapa LED keterangannya ya. Jadi yang 1 sampai 8 yang di bawahnya ini keterangan untuk data. Ini jadi kalau misalkan dia yang warnanya orange, itu kecepatannya cuma maksimal 100 Mbps, jadi sekitar ya yang bisa dibilang lah fast Ethernet lah ya, yang normal yang biasanya. Tapi kalau misalkan dia nanti yang LED bawah ini warnanya hijau, itu berarti dia udah langsung masuk 1 Gbps connection. Yang di atasnya ada 4 lampu LED seperti yang lu duga juga di sini, kan ada 4 juga PoE, berarti ini adalah indikator untuk PoE. Kalau dia mati, dia kan auto sensing ya. Jadi kalau misalkan alat yang lu masukin atau device yang lu colokin ke sini nggak support PoE atau nggak butuh PoE, dia akan mati. Dia di sini ada off. Tapi kalau misalkan dia keluar ada warna orange, itu berarti dia sedang ada PoE output 48 volt. Jadi bisa dibilang cukup aman kalau lu mau pakai device yang nggak support PoE tapi lu colok juga ke colokan PoE. Seperti Hikvision yang sebelumnya switch tapi yang unmanaged, itu auto sensing juga, dan dia aman lah kalau misalkan lu mau colok yang device bukan PoE. Terus ini juga kalau bisa dibilang ukurannya itu kan tadi gue bilang lebih kecil ya dari si Hikvision. Ini kalau lu ada concern masalah ukuran, ini gue ukur pakai penggarisan sekarang nih. Itu secara lebar dia 14,5an lah ya, 14,5. Secara kedalaman ke belakangnya itu nggak sampai 10 nih, 9,8an lah, 9,8 mili. Tingginya itu sekitar 2,8 mili. Oke. Jadi gua rasa memang lebih kecil kayaknya dari si Hikvision. Ini maksimum power consumption-nya kalau lu nyalain itu sekitar 12 watt. Maksimum 12 watt. Dan ini karena manage switch, lu perlu software kan untuk manage-nya. Ya lu bisa pakai Unify controller, lu tinggal download aja di Unify controller, nanti linknya gue coba sediain di description. Lu tinggal klik aja, lu bisa install di Windows, install di Mac, install di Linux. Kalau lu mau bisa dibilang mau instan, lu bisa beli ada yang namanya Unify Cloud Key. Ada Cloud Key Gen 2 yang itu udah termasuk harddisk 1 tera yang bisa nyimpen
video-video. Kalau lu nyolok kamera juga ke situ, Unify kamera, itu pas lu colok dia langsung bisa nyimpan semua footage kamera atau rekaman CCTV-nya itu ke dalam harddisk yang 1 tera tadi. Dari Cloudkey Gen 2 itu 1 tera bisa habis, kalau misalkan lu punya sekitar 5 kamera, itu bisa habis sekitar 2 minggu dengan kualitas gambar yang cukup bagus, lumayan lah, oke lah gue rasa. Dan itu juga kalau misalkan gue bilang ya, harganya wow juga, sekitar 3.300.000 kalau gue nggak salah, 3.600.000 juga, pokoknya 3, sekian lah, gue lupa 33 atau 36 antara itu. Bisa di-upgrade sampai kalau gue nggak salah itu 4 tera deh, 4 tera atau 6 tera gue lupa. Sebagai gantinya nanti gue akan pasang di Raspberry Pi yang 4. Jadi di Raspberry Pi 4 gue mau pasang harddisk 1 tera atau 4 tera yang nantinya gue pakai untuk kamera. Bisa juga gue pakai sebagai nyimpen video-video gue yang gue rekam kayak gini nih, segala macem. Bisa buat file server, bisa buat nyimpen kamera yang CCTV, dan bisa juga untuk naro Unify controller ini. Jadi bisa penggantinya Cloudkey Gen 2. Gimana caranya? Tungguin aja di video berikutnya, karena memang ada 2 alat lagi yang akan gue unboxing sebagai pendukung home network gue nanti. Yang tadi kan Hikvision udah ada, ini sekarang yang Unify Switch 8 port 60W. Nanti ada lagi nextnya Unify Access Point APAC Pro, sama satu lagi yang USG Unify Security Gateway. Gue rasa itu aja, karena cuma unboxing, gue nggak mau review, nggak ada setup nanti, karena sekalian untuk cara setup dan gimana manage switch-nya itu di tampilannya di Unify controller akan gue bikin di next video rangkuman untuk semuanya pada saat build home network gue. Kalau ada saran, kritik, silahkan sampaikan di komentar. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.